Selamat malam semuanya, Romo, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Bisa dengar suara saya kali ya dengan jelas? Nah, kurang lebih 4 menit lagi kita akan memulai sesi Ignasiopedia kita malam hari ini. Mungkin kita masih sambil sedikit menunggu beberapa teman-teman yang masih mau masuk ke dalam. Sebelumnya mungkin sekedar mengingatkan lagi buat Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang tertarik bahwa rekaman-rekaman webinar Ignasiopedia ini akan secara berkala kita update di akun YouTube milik AAJI atau Asosiasi Alumni Jesuit Indonesia. Jadi dari rekaman tersebut nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa mengakses langsung materi inti yang sudah dibawakan oleh Ramonano sekaligus juga dengan sesi tanya jawabnya. Jadi mungkin sambil masih menunggu nih ada 4 menit lagi, mungkin sambil sudah bisa dicek YouTube-nya, sudah mungkin bisa juga di-subscribe, dinyalakan loncengnya. Kemudian mengingatkan juga Ignasiopedia itu juga punya akun Instagram, di mana Bapak, Ibu, dan teman-teman juga bisa ikut mengupdate atau ikut meng-share kegiatan-kegiatan webinar ini dengan mengetek @Ignasiopedia, juga sekaligus untuk meng-share kegiatan Ignasiopedia ini ke teman, keluarga, ke grup lingkungan, ke grup gereja, jika merasa sesi ini bermanfaat. Kira-kira hari ini, malam hari ini adalah sesi keempat, jadi masih ada 6 sesi lagi yang bisa diikuti dengan topik-topik yang nggak kalah menariknya. Jadi baiklah, kita akan tunggu sekitar 3 menit lagi sebelum kita memulai kegiatan kita malam hari ini. Mungkin bisa sambil mempersiapkan apa ya, minum kopi nggak kalau malam? Soalnya kalau di sini di tempat saya sekarang masih jam 1 siang. Saya kebetulan punya botol minum. Saya lagi ada di kampus sekarang. Kebetulan saya tadi habis kelas. Terus kalau keadaannya sekarang di sini mungkin sekarang kan saya lagi ada di negara Inggris ya. Jadi cuacanya udah mulai makin dingin. Tapi yang seru adalah semakin banyak dekorasi-dekorasi Natal. Banyak juga mulai Christmas market dibuka. Jadi menarik sih buat saya sebagai yang tumbuh besar di Indonesia sebagai minoritas. Di sini saya jadi mayoritas, saya senang. Meskipun mungkin nggak mayoritas juga ya, kalau di sini Anglikan yang mayoritas. Kita juga numpang tetap. Wah, masih menit lagi. Di situ berapa derajat di tempatmu, Adeline? Sekarang sekitar 6-7 derajat mau. Sudah mulai dingin dan Inggris itu seringnya hujan. Jadi dinginnya tuh kamu hujan. masih di Norwich? Saya masih di Coventry. Coventry ya. Kamu masih di Coventry sampai kapan? Christmas? Saya sampai enggak, awal Desember ini saya sudah puji Tuhan bisa pulang. Oke. Pulang ke Indo atau ke Belanda ini? Saya pulang ke Indonesia, jadi Natalan sama keluarga di rumah, Imlekan juga di rumah. Oke. Bagaimana kalau Ignasiopedia dari Coventry? Boleh juga, mungkin Ignasiopedia kopi daratnya harus di Inggris kali ya, mau. Iya ya. Ini teman-teman Pesertanya kita panitia. kirim semua. Iya, panitia tetap online aja nggak apa-apa. Yang dikirim pesertanya. Nanti kita minta dana dari ketua JI. Beres ya. Siap nih. Kok dari Koroy. Langsung turun sih mau dananya cepat. Oh iya, beres. Nanti bos kita ini kan anak buahnya Roy atau ketua JI ya, mestinya kita nanti bisa. Baiklah, kita langsung mulai aja kali ya, sudah tepat pukul jam 7 malam. Oke, mari. Jadi sekali lagi, selamat malam semuanya, Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Akhirnya kita berjumpa kembali di webinar Ignasiopedia ini yang keempat. Selamat datang bagi mungkin Bapak, Ibu, teman-teman yang baru pertama kali bisa hadir, maupun yang sudah rajin ikut dari pertemuan pertama. Bagaimana semua kabarnya? Semoga sehat-sehat. Mungkin yang bisa balas hanya Romo Nano. Bagaimana kabarnya Romo Nano? Baik, sehat. Sehat. Puji Tuhan. Saya rindu ke Coventry. Weh, ayo mau minta ini dari Koroy, uang Siap, tiket pesawat. nanti saya akan minta penghargaan dari bos AAJI. Betul. Langsung ke bos besar. Yep. Nah, seperti minggu yang sudah-sudah, malam hari ini kita akan kembali menggali lebih dalam lagi tentang nilai-nilai spiritualitas Ignasian. Dan kembali lagi mungkin sekarang udah mulai kenal nama saya, atau mungkin belum. Nama saya Adeline, saya akan dipanggil Adel. Saya
lulusan dari SMA Kolese Gonzaga tahun 2020, dan saat ini saya sedang melanjutkan studi saya berkuliah di Belanda, tapi saat ini saya ada di Inggris. Ya, ceritanya panjang, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah malam hari ini kita akan bersama-sama mengupas lebih lanjut lagi tentang yang namanya konsep pembedaan roh. Bisa dilihat dari background virtual background Zoom ini ya. Nah, kemarin di 3 pertemuan yang pertama itu kita sudah mengupas 3 konsep sebelumnya, yaitu latihan rohani, kemudian konsep kura personalis, lalu kemudian tujuan, sarana, lepas bebas, dan magis. Jadi malam hari ini kita berlanjut ke konsep pembedaan roh. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membuka webinar malam hari ini dengan doa pembuka. Jadi kita bisa mulai mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang selalu mencinta, kami mengenang pertobatan Santo Ignatius Loyola, mengingat lukanya, mimpi-mimpinya yang hancur, kesehatannya yang rapuh, kegagalannya yang nyata, doa-doa dan imajinasinya, perjuangan dan pergulatan batinnya. Kami mohon ya Tuhan, agar Engkau memperbarui semangat Santo Ignatius dalam diri kami, sekarang juga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan narasumber kita. Ini saya kaget kalau masih asing. Karena siapa lagi narasumber kita kalau bukan Romo Agustinus Setio Darmono SY, atau yang kita akrab panggil Romo Nano. Di sini tulisannya masih Nano-Nano ya, tapi namanya hanya Romo Nano. Nah, Romo Nano ini juga adalah Romo Koordinator Formasi Awam Sahabat Ignatius, dan beliaulah yang akan menjadi narasumber kita dari kemarin di pertemuan pertama sampai nanti di pertemuan ke-10. Sekali lagi kita akan lanjut membahas tentang konsep pembedaan roh. Dan kalau tadi saya Google nih mau cepat-cepat, pendiri Serikat Yesus, jadi si Santo Ignatius Loyola sendiri ini memulai, kalau menurut saya dia sudah memulai proses pembedaan rohnya itu terutama di saat masa pemulihan dia setelah dia kena bom di kakinya di Pamplona. Menurut saya ya, mau sebagai lulusan Jesuit, mungkin bisa dikoreksi. Nah, ketika hidup kita benar itu, jadi dalam hidup itu kita ada 2 roh, selalu senantiasa roh yang baik dan roh yang jahat. Dan kalau hidup kita benar itu, biasanya roh yang baiklah yang akan meneguhkan kita, sementara kalau kebalikannya, maka roh jahat yang lebih dominan. Jadi malam hari ini, mungkin kita akan lebih dengar lagi lebih lanjut dari Romo Nano, apa sih roh baik, roh jahat ini, dan apa sih cara untuk memantau mereka, mengendalikan mereka, dan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Romo Nano. Sekali lagi mengingatkan kepada Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman, selama webinar berlangsung itu bisa juga menanyakan pertanyaan dengan mengisi link Google Form yang dikirim di grup WA, juga akan dikirim di grup chat Zoom ini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang masuk nanti akan kita seleksi, dan kemudian akan kita bacakan setelah materi disampaikan oleh Romo Nano. Baiklah, langsung saja untuk Romo Nano, waktu dan tempatnya saya sediakan. Oke, Adeline, terima kasih ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Saudara-saudari, saya mencoba cara baru ini dukungan, ini ide dari teman-teman teamwork ini yang ada di background saya ini. Ada Roy, ada Mas Hendra, ada Majin, ada Windin, ada Adeline, ada Stui, ada Hervin itu. Mereka yang meminta saya tampil lebih canggih lewat tuyul di bawah ini. Sebelum malam hari ini kita bicara tentang sebetulnya ini keterampilan yang sungguh-sungguh harus kita kembangkan setiap hari, karena setiap hari juga kita itu berperang dipengaruhi oleh 2 roh, ya, roh baik dan roh jahat. Tetapi sebelumnya saya mau mengajak teman-teman untuk nyambung dulu dengan 3 pelajaran kita beberapa waktu yang lalu ya, karena saya merasa apa yang sudah kita pelajari bersama, khususnya asas dasar, latihan rohani, itu kalau kita pahami betul-betul,
ditambah malam hari ini tentang pembedaan roh, saya yakin kita akan lebih terampil dalam hal menata diri. Saya mau mengingatkan beberapa poin penting yang sudah kita sadari bersama 2 minggu, 4 minggu yang lalu. Life is a journey, not a race. Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah perlombaan. Perlombaan itu melelahkan. Hidup ini sebuah peziarahan menuju sebuah garis finish. Ada yang mati muda, ada yang mati tua, sudah tua nggak mati-mati, masih muda kok sudah mati. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati, ya kan? Maka saya merasa perlu meneguhkan kita semua. Kita tidak pernah tahu sampai kapan perjalanan kita masing-masing. Tetapi kita harus tahu bagaimana menjalani setiap tahap hidup kita. Pelajaran-pelajaran yang lalu mengajak kita semua untuk mulai kenal lepas bebas itu apa, bersikap magis itu apa. Ya, saya kira poin kalimat hijau ini sungguh penting. Harus tahu bagaimana menjalani setiap tahap hidup kita. Kita juga perlu menyadari bahwa sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya saya, kita, itu tetaplah ciptaan. Kita seperti tanah liat, dan Tuhan itu tukang periuknya. Kita bisa berkembang, kita bisa berubah, kita bisa mengubah diri kita. Saya kira ini juga pantas menjadi renungan kita bersama. Tuhan memang menciptakan kita, tetapi Tuhan juga mengajak kita untuk menciptakan diri kita menjadi lebih baik. Kita memang bukan tanah liat, benda mati, tetapi kita makhluk hidup yang diajak berkolaborasi oleh Tuhan untuk membuat diri kita ini menjadi lebih baik. Maka memang perlu pembedaan roh, ya. Mana inspirasi dari Tuhan, mana inspirasi dari roh jahat. Nantinya kita diharapkan semakin terampil memilih roh dari Allah. Kita juga perlu beriman. Ada banyak hal yang tidak logis, ada banyak hal yang seringkali tidak masuk akal, dan kita perlu terus mengembangkan iman. Kita perlu menentukan saya mau kemana, sarananya apa. Kita mesti bersikap lepas bebas. Kalau sarana tidak berguna saat ini, tidak mendukung saya ke tujuan, lepaskan. Kadang Tuhan di depan, maka saya ikut. Kadang Tuhan di belakang, Tuhan akan mendukung kita. Nah, di dalam hidup kita selalu ada banyak pilihan. Maka keterampilan memilih, kemampuan membedakan roh itu sungguh sangat penting. Maka saya mengajak teman-teman semua untuk menyadari the power of choosing to choose. Ini menarik. Bukan hanya the power of choosing, kekuatan untuk memilih, tetapi juga kekuatan untuk memilih, karena kadang-kadang tidak memilih pun itu juga menjadi sebuah pilihan. Kalau kita salah belok ke kanan, ya suatu ketika kalau sadar itu salah, ya balik lagi ke arah sebelumnya. Dan kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang perlu kita pegang kuat-kuat, ya.
iman, agama, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kekatolikan, nilai-nilai Ignatian harus kita pegang kuat-kuat. Ada beberapa hal yang kalau dipegang kuat-kuat, itu malah does more damage. Justru malah melukai. Misalnya, harga diri. Kita seringkali mempertahankan harga diri. Atau citra diri. Jangan sampai kekurangan kita diketahui orang lain. Keliru. Kalau kita berupaya supaya kekurangan, kelemahan, kerapuhan tidak diketahui oleh orang lain, kita nutupi sana, nutupi sini, itu malah membuat kita terluka. Maka seperti gambar di tengah itu, ya ada kalanya kita perlu melepaskan citra diri yang hebat, karena ya tidak ada manusia yang sempurna. Kurang lebih seperti itu ya, gambar-gambar ini bagi saya berbicara banyak. Ini berbicara tentang memilih yang lebih baik dan tidak memilih yang tidak baik. Ini selalu kita alami setiap hari. Ada dua roh yang mempengaruhi kita. Tidak ada suara yang terdengar seperti Anda mendengar suara saya, tetapi suara itu ada di kedalaman diri kita, ada di pikiran kita, dan terlebih-lebih ada di hati kita. Ada suara yang muncul dari dalam. Nah, itu nanti yang perlu kita bedakan, dan kita akan belajar dari Ignatius Loyola tentang bagaimana membedakan roh jahat dan roh baik. Teman-temanku sekalian, apa yang nanti saya sampaikan terkait dengan keterampilan pembedaan roh ini sungguh masih berupa teori, masih berupa prinsip. Karena itu saya berharap nanti teman-teman mencoba memahami prinsipnya, dan cobalah dengan prinsip itu Anda praktekkan dalam hidup Anda, supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik karena keterampilan memilih kita menjadi lebih baik. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama. Yang perlu pertama-tama dicermati adalah kondisi saya, kondisi manusia. Kalau hidup saya sekarang ini, misalnya jatuh beruntun dari dosa besar ke dosa besar ke dosa besar, gitu. Jadi kurang lebih saya hidup dalam situasi tidak peduli ajaran agama, tidak peduli pada nasihat-nasihat moral, tidak peduli pada keutamaan-keutamaan, entah itu namanya kejujuran, kebaikan, kemurahan hati, gitu ya. Jadi kita abai, kita hidup seenak kita sendiri, gitu. Oke? Nah, dalam kondisi seperti ini, roh jahat itu akan mendorong kita, memotivasi kita. Kalau istilahnya Ignatius Loyola, menyodorkan kesenangan-kesenangan semu, membuat kita membayangkan kenikmatan-kenikmatan. Misalnya, saya korupsi, tidak diketahui, dan saya menikmati hasil korupsi itu, uang yang cukup banyak. Ini contoh saya berada dalam kondisi jatuh dalam dosa besar. Ya, terus roh jahat kerjanya adalah akan berbisik kurang lebih, tidak apa-apa, tidak ada orang yang tahu, lanjut aja, kan enak. Oke, roh baik bekerja sebaliknya. Ayo, ini nggak benar. Kamu korupsi, korupsi itu merugikan banyak orang. Kalau kamu ketahuan, serem lu, nanti kamu di penjara.
dikejar-kejar oleh KPK gitu. Ini prinsip pertama, teman-teman, ya. Maka sekali lagi yang harus kita cermati sebelum membedakan roh baik, roh jahat, roh baik, roh jahat, yang kita perlu cermati adalah kondisi saya. Saya dalam kondisi negatif atau positif. Saya dalam kondisi berdosa atau berbuat baik. Itu. Dari situ lalu pola roh jahat dan roh baik bisa kita cermati. Nah, saya buat lebih ringkas lewat diagram ini ya. Kalau hidup saya itu melakukan kedosaan, maka roh baik itu ada di gambar di belakang gambar saya ini ya, yang mengatakan begini, stop, hentikan. Sementara roh jahat berbisik memotivasi, lanjutkan, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Semoga jelas, dan saya memberi contoh, setelah ini saya memberi contoh-contoh konkret ya. Kira-kira suasana kedosaan seperti apa yang mungkin sedang kita alami hari-hari ini atau bulan-bulan ini ya. Menurut saya, ketika saya berhadapan dengan seseorang dan orang itu melakukan kesalahan pada saya, dan orang itu sudah meminta maaf pada saya, tetapi saya menolak mengampuni. Saya tidak mau memaafkan orang yang bersalah. Sudah meminta maaf, tapi saya tidak mau karena saya masih terluka. Nah, ini dalam kondisi roh jahat mengatakan, iya, jangan mengampuni dia. Sementara roh baik mengajak kita, ampuni. Ini sebuah contoh, contoh yang sering kita lakukan ini menyenangkan ya, ini kegiatan menyenangkan. Dua, tiga orang berkumpul biasanya menggosipkan. Kalau murid-murid kumpul biasanya menggosipkan guru. Guru-guru berkumpul menggosipkan anak-anak. Orang tua berkumpul menggosipkan anak. Anak-anak berkumpul menggosipkan orang tua. Teman-teman, gossiping ini juga membuat kita sebetulnya dalam arti tertentu berdosa. Mengapa berdosa? Karena gosip itu biasanya mengatakan hal-hal yang negatif. Dan ketika kita terus-menerus berada dalam kondisi gosip, maka kita menjadi tidak peka pada bisikan roh baik. Karena itu, saya kira ini momen yang baik untuk mulai menghentikan, mengurangi kebiasaan membicarakan kejelekan orang. Jauh lebih baik kalau kita membicarakan kebaikan orang. Ini contoh lain tentang kondisi berdosa. Kondisi lain yang menurut saya juga bisa menunjukkan kondisi keberdosaan atau kebiasaan dosa, yaitu bullying. Di antara anak-anak kecil ya, anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, mahasiswa, bahkan kita orang-orang dewasa pun bisa terlibat dalam bullying. Bullying itu seru karena ada satu orang yang jadi korban dan yang lain akan terus menyerang. Kadang-kadang menyenangkan situasinya karena tertawa gitu ya atas kelemahan seseorang. Nah, ketika kita hidup terus-menerus dalam suasana bullying ini, saya merasa ini keberdosaan modern yang seringkali kita nikmati. Di antara kita, kadang-kadang memang ada beberapa orang yang menjadi animator bullying, gitu ya.
pinter dia itu kalau merosting gitu, merosting seseorang dan wah seru. Begitu satu orang di roasting, wah yang lain menimpali der 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 der. Kadang-kadang yang kita roasting itu tertawa ya, tetapi mungkin dalam hati kecilnya dia merasa terluka. Maka alangkah baiknya kalau mendengarkan bisikan roh baik, yaitu stop bullying. Kalau kita berada dalam situasi yang sedang gayeng, seru, wah hot nih, sedang bullying, dan kita tidak bisa menghentikan atau tidak berani menghentikan, saya kok merasa dalam situasi itu, roh baik bisa saja mengajak kita keluar kamu dari kelompok yang sedang membuli itu. Pergilah, keluarlah sebentar dari kelompok itu supaya kamu tidak terlibat dalam membuat seseorang di roasting makin makin gosong gitu ya, kasihan. Oke, itu contoh lain lagi, dan ini seringkali blackmail ya. Blackmail itu dalam kegelapan ya, anonim lalu menyerang dalam kondisi tidak diketahui, itu menunjukkan kritik, menunjukkan serangan. Ini sebuah kedosaan yang mengerikan ya. Apalagi di dunia digital sekarang ini, saya kira kemungkinan untuk membuat ujaran kebencian, untuk memunculkan gagasan-gagasan menyerang seseorang, merugikan seseorang, itu sungguh sangat dimungkinkan. Nah, kalau kita berada dalam kondisi atau mempunyai kebiasaan blackmailing atau menulis secara anonim sebuah kritik pedas, destruktif, saya kira itu contoh konkret roh jahat. Roh baik pasti akan mengajak kita, jangan lakukan itu. Kalau mau mengkritik, ya berani menunjukkan identitas dengan bahasa yang sopan, bahasa yang baik, tanpa mengurangi ketajaman kritiknya, tetapi tetap ada suasana respect, hormat gitu. Karena seperti kisah perempuan yang ketangkap berbuat zina itu kan, lalu mau diadili oleh orang-orang dan mereka membawa kepada Tuhan Yesus. Ini menurut hukum harus dilempari batu sampai mati gitu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, ya silahkan, siapa yang tidak berdosa melempar duluan. Dan akhirnya kan tidak ada yang berani melempar, bukan? Jadi saya kira itu sebuah ajaran roh baik. Sebelum melempar, kita mesti berpikir dulu bagaimana melemparnya, bahasanya seperti apa, poinnya seperti apa gitu. Saya kira roh baik dan roh jahat bekerja intens dikala kita mau menyampaikan sebuah kritik. Ini juga sering kita alami. Kita melakukan atau kita melihat orang lain melakukan. Salah satu bentuk kedosaan adalah tidak jujur, atau bahasa lain adalah manipulatif. Harusnya mendapat keuntungan 1,5 juta. Tetapi kalau saya mengatakan 1,5 juta, mungkin saya akan dipalak. Mungkin saya akan diambil 500.000. Maka saya mengatakan, saya mendapat keuntungan 750.000. Tidak jujur. Harusnya no, tapi saya mengatakan yes. Atau sebaliknya, harusnya yes, saya mengatakan no. Tidak jujur. Roh jahat akan mengatakan, iya nggak usah jujur. Kan nenek moyang kita mengajarkan, jujur, hancur, lebur. Sementara roh baik pasti mengajarkan sebaliknya. Katakan apa adanya.
selebihnya dari setan, ya kan? Katakan apa adanya. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Memang kadang-kadang kejujuran membuat suasana menjadi tidak nyaman, tetapi ketidaknyamanan itu justru membuat kondisi lebih baik ketimbang kebohongan. Baik, sekarang kita masuk prinsip kedua. Prinsip kedua tetap sama polanya ya. Yang harus dicermati adalah kondisi saya. Saya hidup dalam kondisi yang baik. Saya menghidupi keutamaan-keutamaan yang diajarkan pada saya. Menolong orang, murah hati, mau tepos liro, mau solider, mau berbagi, mau menolong gitu ya, dalam kondisi baik. Saya mengikuti apa yang diajarkan agama, orang tua, para guru, apa yang dulu diajarkan di kolese Yesuit tempat saya belajar. Saya menghidupi nilai-nilai Ignatian. Oke? Nah, ketika saya hidup dalam kondisi baik seperti itu, roh jahat, pola kerjanya adalah, alah, sok suci kamu. Udahlah, nggak ada orang sekarang itu melakukan seperti itu. Udah, sekali-sekali lah berbohong, nggak apa-apa. Oke, sekali-sekali kamu korupsi, nggak apa-apa. Ambil aja kesempatan itu, nggak akan terulang loh. Jadi roh jahat itu mengganggu. Kalau bahasanya Ignatius, menyesatkan, menyedihkan, menghalang-halangi dengan alasan palsu supaya orang tidak maju lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sementara roh baik itu memberi semangat. Ayo, terus. Itu bagus. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang diajarkan oleh kolese. Itu yang diajarkan oleh orang tua. Lanjutkan. Oke ya, teman-teman, saya buat diagramnya menjadi lebih gampang. Kalau saya hidup dalam situasi hijau, saya menghidupi kejujuran, saya berdoa, saya mau memaafkan orang yang melukai saya tulus membantu orang, hidup saya menjadi lebih baik, itu maka roh baik itu akan apresiatif. Bagus, lanjutkan. Sementara roh jahat akan menghalang-halangi, akan mematahkan semangat. Alah, sok suci kamu. Gitu. Nah, sekarang saya mau menunjukkan contoh-contoh konkret keutamaan-keutamaan yang sungguh alangkah baiknya kalau kita lakukan. Ini yang pernah saya ceritakan di 2 pertemuan sebelumnya ya. Cura personalis. Setiap orang butuh cura personalis, tetapi tidak semua orang mau melakukan. Saya mengajak teman-teman sekalian yang malam hari ini berjumlah 344 orang. Wahai teman-temanku, mari kita melakukan cura personalis kepada orang tua, kepada anak-anak, suami istri, bapak ke ibu, ibu ke bapak, menantu ke mertua, mertua ke menantu. Mari kita melakukan cura personalis secara tulus, tidak mengharapkan imbalan baliknya. Saya yakin teman-teman, kalau dalam hidup kita ini, kita sungguh-sungguh memberi perhatian pada poin ini, cura personalis, saya yakin keluarga kita, suasananya menjadi lebih baik. Komunitas kita dalam kondisi yang lebih hangat. Keluarga besar kita menjadi semakin guyup,
Ya, rukun. Karena apa? Kurang personalis dihidupi. Roh jahat akan mempengaruhi. Alah, enggak usah, capek memperhatikan orang. Orang itu memang egois, dia maunya diperhatikan terus, nggak pernah mau memperhatikan. Ini roh jahat. Roh baik akan terus mengajak kita, ayo beri perhatian. Itu tetangga kita itu sudah tua, anak-anaknya nggak pernah memberi perhatian. Kunjungi, bawa makanan, telo goreng ya, singkong goreng, bawakan ke orang tua, itu pasti akan senang. Apresiatif, saya terharu ya pada waktu kita mengalami pandemi yang lalu gitu ya. Saya selalu terharu kalau melihat video-video di YouTube misalnya, video-video yang memberi penghargaan pada para dokter, perawat yang kerja keras merawat pasien-pasien COVID itu. Saya terharu, saya senang. Dan menurut saya, ketika ada suasana atau ketika saya berada dalam suasana seseorang diapresiasi dengan tulus ya, tanpa agenda tersembunyi ya, apresiasi dengan tulus menurut saya itu kerja roh baik. Tetapi ketika saya berada dalam situasi di tempat, komunitas, keluarga, yang muncul adalah selalu kritik, yang muncul adalah celaan, yang muncul adalah komplain. Saya kok merasa ini suasana roh jahat yang dominan. Tidak ada apresiasi. Yang ada kritik, komplain, celaan. Apa nih? Kayak gini kok dihidangkan. Apa nih suasananya nggak menyenangkan? Mungkin hanya di batin, nggak diomongkan. Tetapi saya melihatnya ketika yang muncul adalah cercaan, celaan, kritik yang destruktif, komplain, rasanya itu buah kerja roh jahat. Teman-teman, malam ini mulailah lebih apresiatif. Dan menurut saya, orang yang mau lebih memperhatikan apresiasi ketimbang komplain adalah orang yang menghidupi bisikan roh baik. Wahai anak-anak ya, semua di sini anak-anak dari orang tua kita masing-masing. Kalau kita jarang memberi penghargaan pada orang tua, saya kira roh baik akan mengajak kita untuk sekali-kali beri penghargaan kepada khususnya ibu. Apakah Bapak tidak perlu diberi penghargaan? Ya perlu. Ini juga budaya apresiasi, budaya hormat, budaya balas budi. Saudara-saudari, teman-teman, wahai anak-anak dan yang hadir di sini semua menurut saya sekali lagi adalah anak-anak dari orang tua kita masing-masing. Mari memberi apresiasi, mari membalas budi. Apapun caranya. Kalau orang tua kita masih hidup, rancang waktu untuk mengunjungi dan menghargai. Kalau orang tua kita sudah meninggal, rencanakan datang ke makam, bersihkan makam, berdoa di makam. Ini kerja konkret roh baik. Nah, ini nih yang perlu kita waspadai teman-teman. Kayaknya bagus, nampaknya baik, tapi sebetulnya tidak baik. Nampaknya baik maksudnya apa? Ya, orang ini menolong orang miskin dengan memberi makanan. Sayangnya, dia pegang handphone, lalu memotret peristiwa ini untuk diunggah di IG atau dimanapun lah ya, di WA. Roh jahat itu
jeli, roh jahat itu cerdas, cerdik. Nanti di slide-slide berikutnya saya akan menjelaskan roh jahat dan roh baik lebih detail lagi. Nah, ini sekedar contoh teman-teman. Ini sekedar contoh yang mau mengatakan situasi nampaknya sih baik, tapi kalau kita cermati benar-benar, sebetulnya nggak baik nih. Misalnya ada orang yang memang mempunyai bakat sebagai dirigen, kor gitu. Lalu memimpin kor, tugas di gereja. Menjadi dirigen, memimpin kor untuk memeriahkan Ekaristi adalah sesuatu yang baik, ya kan? Tetapi motivasi dirigen ini bisa jadi nggak baik. Dan itu hasil kerja roh jahat sangat mungkin ya. Misalnya mau pamer, mau menunjukkan bahwa lihat aku ini dirigen yang keren, paling keren di antara dirigen-dirigen yang ada. Kalau motivasinya itu, maka besar kemungkinannya yaitu bujuk rayu roh jahat. Yang dilakukan baik, seringkali motivasinya yang tidak baik. Ini bisa berlaku untuk siapa saja ya, ya dirigen, ya organis, ya lektor, kan romonya juga. Romonya juga bisa dimotivasi oleh roh jahat untuk menampilkan diri sedemikian rupa supaya dipuji misalnya. Wah, khotbahnya Romo bagus. Wah, lagunya Romo bagus. Romo menciptakan sendiri, dinyanyikan sendiri, suaranya bagus. Lebih bagus kalau nggak usah nyanyi, Romo. Saya merasa tidak ada posisi di dalam gereja yang tidak bisa dimanfaatkan oleh roh jahat. Saya ulangi, tidak ada status, posisi, peran di dalam gereja yang tidak bisa dimanfaatkan oleh roh jahat. Prodiakon, Allah, sama saja. Prodiakon itu baik, ya saya mengatakan prodiakon itu baik, tetapi kadang-kadang orang yang menjalankan tugas prodiakon bisa jadi loh dimotivasi oleh sesuatu yang tidak baik. Dan ini tugas dimanapun ya, tidak hanya di dalam gereja, di masyarakat, di organisasi, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Apapun tugas yang kita laksanakan, yang kita lakukan, sesuatu yang baik, belum tentu motivasinya baik. Disinilah perlu pembedaan roh. Nampaknya baik ya, nampaknya baik itu bersalaman gitu. Tapi lihat apa yang ada di belakang mereka, pisau bro, sis, pisau. Ini hanya sebuah simbol ya, sebuah simbol. Saya mau mengatakan agenda tersembunyi, hidden agenda. Seringkali kita tuh melakukan sesuatu yang baik, gitu. Tapi sebetulnya ada agenda tersembunyi. Aku membantu supaya nanti aku dipilih jadi lurah. Aku membantu supaya nanti aku diakui sebagai pemimpin yang baik. Biasanya ketika ada agenda tersembunyi, di situ roh jahat subur, hidup dan mempengaruhi kita. Teman-teman, ini lembut sekali. Hanya orang-orang yang jeli bisa melihat gerak roh jahat yang sangat lembut itu. Ini yang saya maksud dengan sesuatu yang baik belum tentu motivasinya baik. Maka supaya sesuatu yang baik itu dimotivasi oleh sesuatu yang baik, pembedaan roh harus dilakukan. Kembali ke contoh awal ya tentang dirigen tadi. Menurut saya, dirigen tetaplah bekerja sebagai dirigen yang baik. Motivasinya diolah sedemikian rupa juga menjadi baik.
Misalnya, ya aku mengabdi Tuhan, melayani Tuhan dengan cara menjadi dirigen yang baik. Itu berarti yang dilakukan baik, motivasinya baik. Teman-temanku, cermati hidden agenda. Kadang-kadang di agenda tersembunyi itu ada roh jahat yang menjadi provokator. Waspadalah. Nah, saya mau menyampaikan beberapa hal yang lain yang seringkali juga sudah kita dengar dan mungkin kita sendiri mengatakan istilah-istilah ini. Konsolasi. Konsolasi itu situasi batin kita ketika kita bergembira, senang, semangat, ceria, merasa dekat dengan Tuhan. Ya, ini konsolasi. Contoh-contoh konsolasi. Ketika ini tadi sudah saya ceritakan ya, perempuan ini kan harusnya mati dilempari batu oleh orang-orang di belakang itu ya. Orang-orang di belakang itu sudah bawa batu. Nih lihat ini, si bapak ini sudah bawa batu, siap melempari perempuan ini. Kalau Yesus mengatakan silahkan, perempuan ini akan mati. Tetapi Yesus mengatakan siapa yang tidak berdosa silahkan melempar. Dan tidak ada yang melempar. Lalu Yesus bertanya kepada perempuan itu, orang-orang itu pada kemana? Si perempuan menjawab, pergi. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kamu juga pergi, jangan berdosa lagi. Perempuan ini ada dalam situasi konsolasi. Karena apa? Diampuni. Ini situasi yang menunjukkan roh baik bekerja. Dan roh baik yang bekerja itu biasanya menghasilkan jiwa yang konsolasi. Maka teman-teman, ketika kita berada dalam situasi, kondisi, dalam posisi mengampuni, saya mengusulkan ampunilah, maafkanlah. Mengapa? Ketika kita memaafkan, ketika kita mengampuni, kita membiarkan roh baik bekerja. Dan hasilnya adalah pengampunan. Roh baik menguasai situasi. Ya, ini contoh konsolasi. Contoh roh baik bekerja. Terus ini contoh lain lagi nih. Ibu dan anak ini nyebrang jalan kurang hati-hati dan kurang sekian detik, sekian milimeter harusnya mati, tetapi selamat. Begitu dia nyebrang dan mobilnya weng, ibu dan anak itu kayak wah, kaget, shock gitu ya, tapi gembira. Aduh, itu konsolasi. Teman-teman, ketika Anda mengalami momen-momen seperti ini, itu momen-momen Allah bekerja. Memang ada ungkapan populer, kebetulan, mukjizat, harusnya mati, ini harusnya mati, tapi nggak mati. Mukjizat itu mau mengatakan Allah bekerja. Ketika kita berada dalam situasi gelap, berat, berbeban yang sangat tidak ringan, mungkin pada waktu pandemi yang lalu ya, berat, nggak bisa keluar, pendapatan berkurang, bisnis hancur lebur, banyak saudara-saudari kita yang terkena COVID, sampai meninggal, situasinya menyeramkan. Walau mengalami gelap, tetapi saya tetap percaya, berharap Tuhan akan membantu ya. Ketika saya percaya dan saya punya harapan, ini konsolasi. Ini roh Allah bekerja. Menguasai hati kita.
menguasai pikiran kita, mengalahkan kegelapan, mengalahkan kekhawatiran, ketakutan, kegalauan. Allah bekerja. Ketika ada 2 orang, 3 orang, 4 orang berteman ikrip sejak kecil, terus dari tahap ke tahap SD sampai SMA, kadang berpisah jauh, ketemu lagi, dan seterusnya sampai mereka berkeluarga, punya anak. Teman-teman, ketika ada kasih dan kesetia kawanan, kita berada dalam situasi konsolasi. Dan itu berarti Allah bekerja. Roh baik menguasai. Nah, ini istilah lawannya. Konsolasi, lawannya desolasi. Kurang lebih, teman-teman, desolasi itu adalah suasana ketika kita seperti sendirian, powerless. Ketika kita konsolasi, itu kita powerful. Karena apa? Ya, Allah menyertai. Roh Allah bekerja. Roh jahat kayak nggak mampu gitu, menguasai kita. Nah, di dalam situasi desolasi, Allah kayak agak menjauh gitu. Tidak melepaskan kita, tetapi agak menjauh. Dampaknya kegelapan jiwa, kekacauan batin, gerak hati ke arah yang serba hina dan duniawi, hilangnya kepercayaan, harapan, cinta. Ya, ini ungkapan-ungkapan Ignatius. Lesu. Ini berada dalam situasi desolasi. Allah agak jauh dari kita. Jiwa ada dalam keadaan lesu, kendor, sedih. Nah, ketika kita berada dalam situasi yang desolasi ini, Ignatius mengajak kita untuk tidak boleh mengubah niat-niat baik yang pernah dilakukan. Ketika saya konsolasi, semangat, ya, saya berencana A, B, C. Ini hal-hal yang top ini, 3 hal yang baik. Ketika kita desolasi, mau melakukan A, B, C ini lemes, males. Nah, Ignatius menyarankan, kalau sedang dalam situasi loyo, jangan merubah rencana baik yang pernah diambil. A, B, C tetap dipegang. Dan Ignatius mengajarkan kita dengan keras mengubah diri kita, tetap semangat, tetap konsisten. Jangan merubah niat baik. Ini agak menyakitkan kalau dibaca, teman-teman. Ketika kita dalam kesepian, hendaknya kita menyadari bahwa Tuhan sedang mencoba kita dan membiarkan kita berada dalam kekuatan manusiawi kita. Ini agak bertentangan ya bertentangan dengan salah satu kalimat dalam doa Bapa kami itu. Bebaskanlah kami dari pencobaan atau percobaan. Lah, ini Tuhan mencobai kita dan membiarkan kita dalam kemampuan manusiawi kita. Ternyata Tuhan bisa mencobai seperti ini. Ignatius itu hanya mau mengingatkan kita, jangan sombong. Kalau saya bisa ini, bisa itu, jangan sombong. Karena ketika kemampuan-kemampuan itu diambil, atau ketika Tuhan membiarkan diri kita hidup hanya dengan kekuatan kita sendiri, terlihat betapa lemah, rapuh, ringkihnya kita. Jadi saya pribadi mengamini apa yang dikatakan Ignatius bahwa Tuhan kadang-kadang mencobai kita. Dan ketika kita dicobai oleh Tuhan, saya tidak protes dan ya sudah, saya terima dan saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Ignatius untuk
ya tetap bekerja keras, konsisten, tidak merubah rencana-rencana baik. Dan ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, sebetulnya dia berada dalam situasi desolasi berat. Tuhan Yesus sebetulnya tidak ingin mati. Dia melakukan negosiasi, kalau bisa mbok saya jangan mati. Kalau bisa mbok saya jangan menderita, saya masih ingin bekerja. Tapi akhirnya Tuhan Yesus sadar, ya terjadilah menurut kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Teman-teman, ini keren. Kita selalu ingin bebaskan aku dari cobaan berat ini, bebaskan, bebaskan, bebaskan. Dalam hal itu kita masih sama dengan Tuhan Yesus ya, tetapi Tuhan Yesus bergerak lebih dalam lagi. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Teman-teman, desolasi berat Tuhan Yesus ini mengajarkan kita apa? Berani berserah pada Tuhan setelah kita bekerja keras. Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak. Nah, meskipun kita dijauhkan dari Tuhan, tetapi sebetulnya Tuhan menyediakan rahmat yang cukup bagi kita untuk nantinya selamat. Kalimat ini membuat saya percaya diri lagi. Tuhan membiarkan kita sendirian, tetapi sebetulnya Tuhan tetap memprotek kita. Nah, maka betapa pentingnya keutamaan yang saya tulis biru ini. Keutamaan, kemampuan, kebiasaan, berusaha keras, bertahan dalam kesabaran. Sabar. Ini penting. Sabar. Ketika kita harus melalui jalan berat, gelap sendirian, sabar. Ini penting. Untuk kita yang mulai terpengaruh oleh budaya instan, ini penting untuk kita cermati. Sabar berproses. Seringkali panjang, lama, berat. Sabar. Bagi siapapun teman-teman yang saat ini sedang berada dalam situasi yang berbeban berat, semoga poin ini meneguhkan Anda. Sabar. Mengapa? Tuhan Yesus sendiri mengalami ini. Agoni. Agoni itu sakit, berat, sangat berat, dan dia akan berteriakan, Pak, Pak, kamu kemana? Kamu kok meninggalkan saya? Dan akhirnya kalimat terakhir itu yang membuat saya terhentak ya. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku. Teman-teman, ini salah satu inti iman kita sebagai orang Katolik. Yaitu, ketika kita berada dalam situasi yang sangat berat, kita diundang untuk tetap berserah diri pada Tuhan. Jangan pergi ke dukun. Jangan pergi ke paranormal. Aduh, datanglah ke Tuhan. Percayalah pada Dia. Oke, masuk ke bagian berikutnya. 3 karakter roh jahat dan roh baik akan saya jelaskan lebih cepat karena waktu belajar kita tinggal sedikit. Yang pertama nih, dengan segala hormat pada para perempuan ini, Ignatius agak kurang ajar, tetapi nanti fair kok. Nanti Ignatius juga menyebut laki-laki. Yang pertama, karakter roh baik dan roh jahat yang pertama. Karakter roh jahat, musuh itu roh jahat menurut Ignatius bersikap seperti perempuan. Lemah bila dilawan, kuat bila dibiarkan.
Ya, ini karakter roh jahat. Kalau kita digoda, maksudnya begini, kalau kita digoda dan kita tidak melawan, maka roh jahat akan menjadi lebih kuat. Kalau kita berani menolak, enggak, saya enggak mau. Ketika godaan itu sejak awal ditolak, maka roh jahat itu akan kalah. Intinya begitu. Oke, ini roh jahatnya. Roh baiknya seperti apa? Roh baik mendorong kita untuk tolak sejak awal. Lawan sejak awal. Jadi, ketika kita berada dalam situasi digoda oleh roh jahat menggoda kita, sifat roh jahat adalah kalau kita lemah, dia akan makin kuat. Kalau kita kuat, dia makin lemah. Roh baik akan mempengaruhi kita tolak sejak awal. Ya, ini karakter yang pertama. Karakter yang kedua, musuh seperti buaya darat. Oh, lelaki buaya darat. Oi, gitu ya. Duo perempuan cantik yang bernyanyi itu ya. Lelaki buaya darat. Nah, ciri khas buaya darat itu apa? Ingin tetap dirahasiakan. Jangan cerita ke siapa-siapa. Ini hanya untuk kamu ya, jangan cerita ke siapa-siapa. Jangan cerita ke siapa-siapa. Ini roh jahat. Jadi, roh jahat ketika menggoda kita untuk melakukan sebuah kedosaan, kejahatan, hal-hal yang tidak baik, karakternya adalah mengajak kita jangan cerita. Nah, karakter roh baik adalah ceritalah, bukalah, unfolding-lah. Itu ini roh jahat, bukan roh jahat ya, tapi roh jahat. Roh jahat itu ingin kita merahasiakan. Oke, terus roh baik mengajak untuk mengaku dosa. Teman-teman ini mau Advent ya, mohon pikirkan pengakuan dosa. Roh baik mengajak Anda untuk mengaku dosa. Kalau Anda sampai Natal tetap nggak mengaku dosa, berarti kalah dengan roh jahat. Karakter yang ketiga, roh jahat itu seperti komandan tentara. Seperti kita ketahui yang namanya komandan itu pasti dia tahu kondisi musuhnya, kekuatannya di mana, bentengnya seperti apa, pasukannya berapa, titik lemahnya ada di mana. Oke, ini sekedar ilustrasi ya. Ini titik lemah kita sebagai manusia. Kalau bagian sini kita dijerot gitu, kita bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bagian ini maka jangan main-main di bagian ini. Ini titik lemah. Maka ini contoh roh jahat itu memantau titik lemah kita dan akhirnya kita ketahuan titik lemahnya di mana dan roh jahat akan menyerang. Artinya roh jahat tahu di mana titik lemah kita. Makanan, pakaian, uang, relasi, kekuasaan, jabatan, gitu ya. Kita punya titik-titik lemah. Nah, roh baik mengajak kita sadar kelemahan kita di mana, terus antisipatif. Selama pandemi itu kan titik lemahnya dalam hal hidung dan mulut, ya kan? Entah menularkan, entah tertulari. Maka kerja roh baik adalah antisipasi. Kalau kita merasa diajak melakukan sesuatu yang bersifat antisipatif terhadap kelemahan kita, itu menjadi ciri khas roh baik. Saudara-saudari, apa yang tadi sudah saya ceritakan, dua prinsip membedakan roh, baik roh jahat, konsolasi, desolasi, dan yang terakhir ini tadi 3 karakter roh jahat dan 3 karakter roh baik adalah supaya kita makin terampil, yang baik diterima,
yang buruk dibuang. Mari terus berlatih diskretif agar keputusan kita tepat dan kualitas hidup kita lebih baik. Gunakan akal sehat agar negara ini selamat. Gunakan diskresi agar hidup kita menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa 2 minggu ke depan, keterampilan lanjutan adalah pemeriksaan hati umum, pemeriksaan hati khusus, dan refleksi. Sekian, saya kembalikan ke Coventry.